Iya, tahu Pak Anwar Ibrahim kan ya? Kurang tahu nih. Nggak tahu. Hubungannya mungkin dari sektor-sektor sebelumnya lebih dilihatkan aja, terus untuk era saat ini mungkin di teknologi ya yang lebih dibutuhkan, mungkin itu aja sih dari aku. Semoga dengan terpilihnya Perdana Menteri Malaysia baru, kesalahpahaman yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia semakin berkurang. Terus kerjasama antara Indonesia dan Malaysia juga semakin meningkat. Harapan aku ya tentu saja semoga hubungan Indonesia dan Malaysia jadi semakin erat, semakin baik. Mungkin kalau yang relate sama aku nggak cuman kayak hubungan baiknya di bidang kayak ekonomi atau politik aja, tapi kayak gimana ya, biar bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia, netizen Indonesia mungkin lebih tepatnya kayak lebih respect gitu dengan Malaysia karena negara tetangga juga ya. Jadi dengan adanya Perdana Menteri baru, PM baru, terus hubungannya jadi semakin baik. Jadi kayak kalau netizen di media sosial gitu jadi lebih respect lah sama netizen juga dari Malaysia. Jadi biar hubungannya semakin baik seperti itu. Ketua Pekatan Harapan Anwar Ibrahim resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Pada Kamis 24 November 2022, Raja Malaysia Sultan Abdullah resmi menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru Malaysia. Ditunjuknya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri menyudahi drama 5 hari sejak pemilu Malaysia digelar pada Sabtu 19 November 2022 yang berakhir dengan tidak ada satupun koalisi yang cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Dikenal karena karir politiknya yang penuh gejolak, Anwar Ibrahim akhirnya memimpin Malaysia setelah berusaha selama puluhan tahun. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal dan kontroversial di Asia Tenggara. Bagaimana lika-liku perjalanan politik Anwar Ibrahim hingga mencapai pucuk kepemimpinan di Malaysia? Anwar bin Ibrahim atau Anwar Ibrahim merupakan sosok politikus penuh kontroversi yang lahir di Bukit Mertaja, Malaysia pada 10 Agustus 1947. Anwar memulai karir politik pertama kalinya sebagai pemimpin mahasiswa karismatik yang mendirikan Gerakan Pemuda Islam Malaysia atau ABIM. Pada awal karirnya ini, ia telah mengejutkan banyak orang dengan bergabung bersama Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO yang merupakan partai yang telah lama berkuasa pada 1982. Melalui perjalanan politik awalnya itu, ia berhasil membuktikan bahwa langkah politiknya sangat cerdik. Ia sempat ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kabinet Pemerintahan Mahathir. Anwar juga pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Malaysia. Selanjutnya, Anwar Ibrahim juga ditunjuk menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1993. Meskipun demikian, selama krisis keuangan Asia pada 1997, Anwar Ibrahim berselisih dengan Mahathir Mohamad yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia terkait penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Hubungan keduanya pun memanas karena Anwar secara terang-terangan mengkritik apa yang disebutnya budaya nepotisme dan kronisme. Akibatnya, Anwar diberhentikan sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia pada 1998. Setelah dipecat pada tahun 1998, tepatnya pada 20 September 1998, polisi menahan Anwar Ibrahim dengan tuduhan melakukan korupsi dan menghalangi investigasi soal tuduhan sodomi. Setelah menjalani persidangan pada 1999, Anwar dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dan vonis kedua selama 9 tahun. Pemenjaraan Anwar Ibrahim
menuai kecaman dunia internasional karena dianggap sebagai upaya pemerintah membungkam lawan politik. Anwar sempat tersingkir dari politik Malaysia karena aturan negara yang melarang seorang mantan narapidana terjun ke politik hingga 5 tahun. Selama masa itu, Anwar menyibukkan diri menjadi pengajar dan dosen tamu di sejumlah universitas ternama dunia. Pada 14 April 2008, Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik setelah masa pelarangan berakhir. Ia terpilih menjadi anggota parlemen usai memenangkan pemilihan sela di Permatang Pauh pada Agustus 2009. Namun, karirnya kembali terhenti karena adanya tuduhan menyodomi ajudan. Tuduhan ini sempat dibatalkan pengadilan pada Januari 2012 karena barang bukti berupa DNA diragukan. Akan tetapi, pengadilan banding membatalkan keputusan pengadilan dan membuat Anwar kembali menjadi terdakwa kasus sodomi pada Maret 2014. Pengadilan banding juga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Anwar pada 10 Februari 2015 yang diperkuat keputusan Pengadilan Federal Malaysia. Pada tahun 2016, terjadi sebuah peristiwa mengejutkan di mana Mahathir mengumumkan kembali dari masa pensiunnya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat tinggi. Ia muak dengan tuduhan korupsi yang mengganggu Perdana Menteri saat itu. Namun, untuk melancarkan proses kembalinya Mahathir ke dunia politik, ia membuat kesepakatan yang tidak masuk akal dengan Anwar yang saat itu masih di penjara. Kesepakatan ini menjadi sangat populer di kalangan pendukung oposisi. Dalam sebuah momen, keduanya melakukan jabat tangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal ini menandai dimulainya reuni politik yang luar biasa. Mahathir memimpin aliansi Pakatan Harapan meraih kemenangan dalam pemilihan umum penting pada 2018 yang menandai berakhirnya kekuasaan Barisan Nasional selama 61 tahun berturut-turut dalam memerintah negara. Koalisi Pakatan Harapan yang baru menyatukan 4 partai ke dalam koalisi multi etnis pertama Malaysia. Koalisi ini mendapat dukungan dari mayoritas Muslim Melayu serta minoritas Cina dan India yang cukup besar di negara itu. Sebagai Perdana Menteri Malaysia, Mahathir mengindikasikan bahwa ia akan menyerahkan kekuasaan kepada Anwar dalam waktu 2 tahun. Ia juga memenuhi janjinya untuk membebaskan Anwar dari penjara dengan memberikan pengampunan penuh. Namun, pada Februari 2020, pengunduran diri Mahathir yang tak terduga menyebabkan keruntuhan koalisi sehingga menjerumuskan Malaysia ke dalam periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi-lagi, hal ini membuat Anwar gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah pemerintahan baru runtuh, UMNO kembali berkuasa dan Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri baru. Tetapi lebih dari setahun kemudian, ia mengundurkan diri. Kemudian, pada bulan Oktober 2022, Ismail Sabri Yaakob dari UMNO mengumumkan pemilu yang lebih cepat dari jadwal semestinya. Dalam acara Aliansi Pakatan Harapan, Anwar muncul dengan perolehan kursi terbanyak dan akhirnya setelah 24 tahun ambisinya, ia ditunjuk oleh Raja Malaysia sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Di awal kepemimpinannya, Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan akan menolak gajinya sebagai Perdana Menteri. Selain itu, ia juga menolak fasilitas limusin Mercedes-Benz S6000 sebagai mobil dinasnya. Penolakan ini menjadi isyarat terbaru Anwar untuk menegaskan komitmennya memulihkan ekonomi Malaysia, di mana prioritas pertamanya adalah mengatasi inflasi dan kenaikan biaya hidup. Sebab menurutnya, politisi tidak boleh bergabung dengan pemerintahannya untuk mengejar kekayaan dan kemewahan. Ia mengatakan kepada para pemimpin politik yang ingin bergabung dengan pemerintah persatuan nasionalnya
harus memiliki prinsip utama yaitu penolakan total terhadap korupsi. Pihaknya juga menyampaikan tidak akan ada mobil dinas baru yang dibeli untuk ia pakai dan tidak akan melakukan renovasi di kantornya sebagai budaya baru anti pemborosan dana masyarakat.